Gagal bersinar di Premier League, Mudryk bakal dibuang The Blues ke Spanyol. Anthony yang dipinjamkan ke Real Betis telah meningkatkan kembali valuasinya di Manchester United. Kini, The Blues tampaknya ingin melakukan hal serupa dengan salah satu pemain yang mereka anggap gagal, yaitu Mikhailo Mudryk. Winger asal Ukraina itu dikabarkan tengah menarik minat klub La Liga, Sevilla. Mudryk bergabung dengan The Blues pada bursa transfer musim dingin 2023 dari Shakhtar Donetsk dengan biaya awal 70 juta euro. Meski diharapkan menjadi bintang baru, pemain berusia 24 tahun ini kesulitan beradaptasi dan belum mampu menunjukkan performa terbaiknya di Premier League. Situasinya semakin buruk setelah ia terkena skorsing dari Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, pada Desember lalu karena hasil tes doping yang positif. Baik The Blues maupun Mudryk yakin bahwa dirinya tidak bersalah, dan mereka berharap skorsing tersebut akan dicabut sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Jika itu terjadi, kemungkinan besar Mudryk akan segera mencari klub baru demi menghidupkan kembali kariernya, dan La Liga bisa menjadi destinasi ideal. Menurut laporan dari Sport, Sevilla tertarik untuk merekrut Mudryk dengan skema peminjaman, mirip dengan yang dilakukan Real Betis terhadap Anthony dari Manchester United. Klub Andalusia itu ingin membawanya ke Stadion Ramon Sanchez Pizjuan untuk musim 2025-2026, dengan harapan sang pemain bisa kembali ke performa terbaiknya jauh dari sorotan media Inggris. Mudryk sendiri dikabarkan menyambut baik peluang pindah ke Sevilla karena ia ingin mendapatkan menit bermain secara reguler, sesuatu yang sulit ia dapatkan di The Blues. Sementara itu, pihak The Blues juga dapat melihat peminjaman ini sebagai langkah menguntungkan. Jika Mudryk mampu bersinar di La Liga, mereka bisa menaikkan valuasinya untuk dijual secara permanen di masa depan, seperti yang dilakukan Manchester United terhadap Anthony di Real Betis. Dengan peluang ini, Sevilla bisa menjadi tempat yang tepat bagi Mudryk untuk menghidupkan kembali kariernya yang meredup di The Blues. Mungkin loh ya. Ingin kembalikan Jadon Sancho, The Blues rela bayar penalti. Si Biru dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah drastis untuk menghindari kewajiban merekrut Jadon Sancho secara permanen dari Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang. Chelsea disebut siap membayar biaya penalti demi memutus kesepakatan. Sancho bergabung dengan The Blues tahun lalu dengan status pinjaman dari Setan Merah. Dalam kontrak tersebut, terdapat klausul yang mengharuskan The Blues membeli Sancho seharga 25 juta pound sterling jika mereka finish di atas peringkat ke-14 Premier League. Saat ini, Chelsea justru bersaing untuk menembus 4 besar, yang membuat klausul itu hampir pasti diaktifkan. Namun, menurut laporan, The Blues memiliki opsi membatalkan kesepakatan dengan membayar penalti. Opsi ini kini dipertimbangkan serius oleh manajemen klub, mengingat performa Sancho dianggap belum memenuhi ekspektasi. Awalnya, Sancho sempat tampil menjanjikan di Stamford Bridge, tetapi penampilannya tak konsisten. Dari 23 laga yang sudah dimainkan, ia hanya mencatatkan 2 gol dan 4 assist, torehan yang dianggap mengecewakan bagi pemain sekelasnya. Di sisi lain, si Biru sudah bergerak mencari pengganti. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Giovanni Quenda dari Sporting Lisbon, yang dinilai lebih potensial memperkuat lini serang mereka. Jika Chelsea benar-benar memilih membayar penalti, Sancho akan kembali ke Old Trafford musim panas nanti. Namun, Manchester United tampaknya tak berencana mempertahankannya. Di bawah pelatih Ruben Amorim, nama Sancho tak masuk dalam rencana jangka panjang Setan Merah. Bahkan, indikasi renggangnya hubungan Sancho dengan United semakin jelas setelah sang pemain meninggalkan komentar "Freedom" di unggahan Marcus Rashford saat rekannya itu pindah ke Aston Villa. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Sancho juga ingin segera hengkang dari Setan Merah. Dengan situasi yang kian pelik, musim panas nanti bisa menjadi momen penentu masa depan Sancho. Jika The Blues memutuskan mundur dari kesepakatan, Setan Merah diprediksi akan mencoba menjual Sancho ke klub lain yang bersedia menampungnya. Giovanni Quenda resmi gabung The Blues dari Sporting CP, akankah jadi pilihan utama Enzo Maresca?
Si Biru telah diam-diam mengamankan jasa Giovanni Quenda dari Sporting CP dengan biaya transfer senilai 42 juta pound British. Meskipun belum ada pengumuman resmi, semua formalitas telah diselesaikan untuk kepindahan sang wonderkid ke Stamford Bridge pada musim panas 2026. Pemain berusia 17 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 8 tahun dan sukses dicuri dari incaran setan merah. Namun, di tengah euforia transfer ini, Quenda bisa jadi mulai mempertanyakan apakah keputusannya untuk bergabung dengan Chelsea merupakan langkah yang tepat. Reputasi The Blues dalam mengelola pemain muda kerap menjadi sorotan. Contohnya, Joao Felix dan Renato Veiga yang direkrut pada musim panas lalu dengan total biaya 57 juta pound British. Namun, hanya dalam waktu 7 bulan, keduanya justru dipersilakan pergi oleh Enzo Maresca. Felix dipinjamkan ke AC Milan, sementara Veiga ke Juventus, dengan The Blues mendapatkan 9 juta pound British dalam bentuk biaya pinjaman dan kontribusi gaji sebesar 200.000 pound British per pekan. Keduanya masih memiliki kontrak hingga 2031, tetapi kemungkinan besar akan dijual secara permanen di akhir musim. Nasib serupa juga dialami oleh beberapa pemain lain seperti Benoit Badiashile, Leslie Ugochukwu, dan Caleb Wiley. Mereka terikat kontrak hingga 2030 tetapi berada dalam posisi rentan untuk dilepas. Sementara itu, Aaron Anselmino, yang direkrut dari Boca Juniors seharga 16 juta pound British, belum sekalipun tampil di pertandingan resmi untuk The Blues sejak tiba di London. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa banyak pemain muda hanya dijadikan aset dagang oleh si Biru, seiring upaya klub untuk menyeimbangkan neraca keuangan setelah pengeluaran besar-besaran sebesar 1,3 miliar pound British di bawah kepemimpinan Todd Boehly dan Clearlake Capital. Quenda adalah pemain berbakat yang sudah menunjukkan potensinya di Sporting CP. Ia mendapatkan debut di usia 16 tahun di bawah asuhan Ruben Amorim dan kini telah tampil dalam 42 pertandingan musim ini. Namun, kesempatannya untuk bermain secara reguler di London Barat tidaklah pasti. Sebagai seorang winger, ia harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Pedro Neto, Christopher Nkunku, Noni Madueke, Tirikue George, Kendry Paes, Estevao Willian, serta Mikhailo Mudryk. Selain itu, Quenda lebih sering dimainkan sebagai wingback di Sporting, sementara taktik 4-2-3-1 yang digunakan Maresca tidak mengakomodasi peran tersebut. Hal ini bisa menjadi tantangan besar bagi pemain muda Portugal tersebut untuk membuktikan dirinya di skuad si Biru. Meski demikian, masih ada harapan bagi Quenda untuk berkembang di Stamford Bridge. Cole Palmer dan Malo Gusto adalah contoh bagaimana pemain muda bisa menembus tim utama meskipun awalnya tidak diunggulkan. Jika Quenda mampu menunjukkan potensinya dan beradaptasi dengan gaya bermain Maresca, bukan tidak mungkin ia bisa membungkam para peragu. Namun, melihat bagaimana para kompatriotnya seperti Felix dan Veiga dengan cepat disingkirkan, ada kekhawatiran bahwa Quenda bisa mengalami nasib serupa. Apakah ini akan menjadi lompatan besar dalam kariernya, atau justru awal dari stagnasi?